nggak banyak loh orang yang bisa cerita, aku tuh dipoligami gitu. Ini kan sebuah keberanian ya untuk bisa menyuarakan ini. Yang sulit nih kalau misalnya ini kalau ada konsultasi keluarga, konsultasi couple gitu, emang karena tidak mengalami jadi mesti bertanya justru sama Zeda, gimana itu cara mengatur hati, pasti ada cemburunya, ada marahnya gitu, ada bayang-bayang gimana gitu. Itu gimana itu? Apa yang dinamika psikologi kamu kayak gimana? Subhanallah, saya itu sebenarnya orang yang anti dipoligami. Saya itu sebenarnya wanita yang sangat membutuhkan dan mengharapkan figur yang setia. Tapi kenapa Allah menakdirkan saya menjadi wanita yang justru harus berbagi? Itu tentu bukan suatu kebetulan. Itu adalah kehendak Allah dan saya mencoba untuk mengambil hikmahnya. Tidak mudah untuk berbagi. Apalagi mohon maaf, mohon izin berbagi ranjang dengan istri yang lain, berbagi waktu, berbagi banyak hal dengan istri yang lain. Saya sendiri tidak percaya saya bisa melewati ini. Beberapa tahun saya dipoligami, tapi kembali kalau kita berpoligaminya karena untuk mengharap ridha Allah, itu akan jauh lebih ringan. Tapi kalau kita berpoligaminya untuk manusia, itu akan berat. Jadi nggak usah jauh-jauh bagaimana proses poligami. Saya udah mau dipoligami aja, saya itu udah bingung. Kenapa kok saya sampai bisa dipoligami? Saya kok bisa menerima dipoligami? Itu keajaiban dari Allah. Seolah-olah dalam mindset saya, suami saya itu bukan milik saya. Suami saya itu punya Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Jadi kalau sekarang Allah beri suami saya dalam keadaan seperti ini, ya sudah, memang bukan punya saya. Ini punyaannya Allah. Dia memang bukan punya saya. Ini punyaannya Allah. Berdarah-darah saya menjalani poligami ini. Tapi tetap berusaha untuk bertahan. Yaitu tadi intinya, Miss, satu, bagaimana caranya dipoligami agar tidak sakit. Dipoligami ikhlas karena Allah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di I Know You From Your Heart bersama Missy Day. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngerasa mesti berbagi gitu? Mungkin kalau berbagi permen enak ya, tapi gimana kalau berbagi cinta? Nah, ini Missy Day mau cari tahu nih dari sahabat Missy Day yang merasakan sendiri, sehingga dia bisa cerita dari hatinya. Ini dia Zeda Salim. Halo. Halo, Miss. Assalamualaikum. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ala kulli hal sehat. Gak apa-apa kan ya, kita sharing-sharing tentang pembagian nih. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kita mau memotivasi teman-teman yang temanya nih, bagaimana sih kalau menjadi perempuan yang dia harus berbagi cinta. Kan ada ya dari kisah teladan tuh Siti Aisyah yang dikisahkan dia pernah cemburu itu kepada Bunda Khadijah, meskipun sudah tidak ada, tapi kecemburuannya itu tetap jadi sebuah cerita yang dikisahkan. Betul. Gimana nih Zeda dalam posisinya sekarang? Kisahnya gimana? Apa yang kamu alami selama ini? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah dan juga Missy Day, memang kisah Bunda Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi figur tauladan untuk kita ya. Dan alhamdulillah ala kulli hal, saya diberikan Allah ujian sedikit merasakan bagaimana rasanya menjadi Bunda Aisyah yang dipoligami, dan saya juga merasakan itu dipoligami. Dan sebelum membahas masalah poligami, terlepas dari itu,
saya seperti bercermin ya kalau melihat Bunda Aisyah ini karakternya hampir 11-12 ya sama saya tuh, sama manjanya, ceria, kritis, suka bertanya tentang banyak hal, rasa ingin tahunya tinggi. Kebetulan background saya juga seorang jurnalis, tukang nanya-nanya ya. Tukang nanya-nanya gitu kan, rasa ingin tahunya tinggi. Memang saya belajar dari Bunda Aisyah bahwa saya itu suka bertanya, kritis, terutama dalam masalah hal yang berkaitan dengan agama. Itu saya belajar, dan juga selain itu dari sikap kedermawanannya, bersedekah di saat sulit. Bunda Aisyah juga dikenal seperti yang Miss Hidayah bilang tadi, wanita yang pada umumnya memiliki sifat kecemburuan kepada istri pertama Rasulullah Habibi, Bunda Khadijah. Saya juga merasakan hal yang sama. Saya memiliki rasa kecemburuan yang besar kepada istri pertama suami saya, Habibi. Masya Allah, hampir sama dengan Bunda Aisyah, tapi tentunya saya tidak bisa disamakan dengan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, Masya Allah, wanita mulia. Saya hanya wanita yang fakir ilmu, hina, banyak dosa, dan terus bertaubat kepada Allah. Ibunda Aisyah juga dikenal memiliki kepribadian, keberanian, nyalinya tinggi ya. Saya pun juga belajar dari beliau agar bernyali tinggi. Cuma ada dua sisi mata uang, nyali yang salah dan nyali yang benar. Kalau nyali yang salah, bernyali tinggi yang salah adalah saya sempat berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidup. Jangan ditiru ya teman-teman, subhanallah, dengan menyayat nadi. Itu kan butuh nyali tinggi itu. Itu yang nyali tinggi yang salah ya. Maksudnya nyali tinggi bukan itu. Maksudnya nyali tinggi yang baik adalah dengan berdakwah, berhijrah, menyuarakan kebenaran, mengajak banyak orang untuk lebih mendekat lagi kepada Allah. Dan seperti halnya Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, saya juga berhijrah dari Surabaya ke Jakarta seorang diri di malam hari, melewati hutan belantara malam berdua saja dengan anak saya. Itu salah satu yang saya contoh dari Bunda Aisyah, keberanian, bernyali tinggi, 14 jam nyetir sendiri di malam hari dengan anak kecil, Masya Allah, subhanallah. Tapi intinya keberanian dalam menyuarakan kebenaran untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam berdakwah, itu yang paling penting, Miss. Gak banyak loh orang yang bisa cerita, aku tuh dipoligami gitu. Ini kan sebuah keberanian ya untuk bisa menyuarakan ini. Yang sulit nih, kalau Miss Hidayah ini kalau ada konsultasi keluarga, konsultasi couple gitu, emang karena tidak mengalami, jadi mesti bertanya justru sama Zeda, gimana itu cara mengatur hati, ketika saat pasti ada cemburunya, ada marahnya gitu, ada bayang-bayang gimana gitu. Itu gimana itu? Apa yang dinamika psikologi kamu kayak gimana? Subhanallah, saya itu sebenarnya orang yang anti dipoligami. Saya itu sebenarnya wanita yang sangat membutuhkan dan mengharapkan figur yang setia. Tapi kenapa Allah menakdirkan saya menjadi wanita yang justru harus berbagi? Itu tentu bukan suatu kebetulan. Itu adalah kehendak Allah, dan saya mencoba untuk mengambil hikmahnya. Tidak mudah untuk berbagi, apalagi mohon maaf, mohon izin, berbagi ranjang dengan istri yang lain, berbagi waktu, berbagi banyak hal dengan istri yang lain. Saya sendiri tidak percaya saya bisa melewati ini. Beberapa tahun saya dipoligami, tapi kembali, kalau kita berpoligaminya karena untuk mengharap ridha Allah, itu akan jauh lebih ringan. Tapi kalau kita berpoligaminya untuk manusia, itu akan berat. Jadi nggak usah jauh-jauh bagaimana proses poligami. Saya udah mau dipoligami aja, saya itu udah bingung. Kenapa kok saya sampai bisa dipoligami? Saya kok bisa menerima dipoligami? Itu keajaiban dari Allah. Seolah-olah dalam mindset saya, suami saya itu bukan milik saya. Suami saya itu punya Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah.
Jadi kalau sekarang Allah beri suami saya dalam keadaan seperti ini, ya sudah, memang bukan punya saya. Ini punyanya Allah. Jadi terserah Allah mau dibikin apa. Yang penting tugas saya apa? Tugas saya adalah berdoa. Saya selalu berdoa, ya Allah, beri aku suami yang baik, beri aku suami yang setia. Entah bagaimana Allah nanti akan merubah menjadi setia, itu rahasianya Allah. Tidak ada manusia di dunia ini, terutama wanita, yang mau diduakan cintanya. Betul. Apalagi wanita yang mau dibagi cintanya, berbagi ranjang, terutama tidak ada satupun wanita. Kecuali wanita-wanita yang memang memiliki kesabaran. Dan itu tidak mudah. Berdarah-darah saya menjalani poligami ini. Yes. Berdarah-darah saya menjalani poligami ini. Yes. Tapi tetap berusaha untuk bertahan. Yaitu tadi intinya, Miss, satu, bagaimana caranya di poligami agar tidak sakit? Di poligami ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ya. Tapi pasti nggak gampang kan ya Zeda ya. Kalau ini kita lihat sehari-harinya deh. Misalnya nih kesel nih karena tidak didatangi misalnya. Terus kemudian pada saat datang gimana dong harus bersikap? Mau meluapkan marahnya atau mau menyambut suami dengan sebagaimana istri-istri Rasulullah gitu? Gimana? Iya. Saya tidak berani mengatakan bahwa di poligami itu enak. Di poligami itu menyenangkan, tidak. Pahit ya. Yang namanya mendapatkan surga itu banyak yang harus dikorbankan, seperti kata Miss Hidayah tadi. Bagaimana pada saat kita meluapkan amarah? Semua manusia ini punya perasaan. Kita bukan robot, kita bukan mesin. Saya tidak mengatakan saya tidak pernah marah. Marah pasti ada di saat saya tidak ditemui, di saat diperlakukan secara tidak adil, karena Allah memerintahkan berpoligami boleh, tapi syaratnya adil. Tapi saya tidak mendapatkan keadilan di situ. Kemarahan, kekecewaan, itu campur aduk di sini. Bagaimana cara mengelolanya? Berzikir dengan Allah. Luapkan semuanya ke Allah. Saya itu paling jarang nangis di depan orang kalau bukan benar-benar orang yang saya percaya dia bisa memahami saya. Saya lebih banyak menghabiskan waktu berkhalawat berdua dengan Allah, bermunajat dengan Allah, meluapkan semua amarah saya, kekecewaan saya hanya kepada Allah. Ya Allah, saya disakiti. Ya Allah, saya diperlakukan tidak adil. Ya Allah, ya Allah. Bermunajat kepada Allah. Itu cara mengelola emosi, berzikir. Jadi ada hikmah di saat saya tidak ditemui oleh suami, di saat saya berbagi suami dengan istri yang lain. Saya mencoba mengambil hikmah positifnya adalah saya bisa menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Saya bisa berpuasa. Kalau ada suami, susah kalau mau puasa. Tapi dengan tidak ditemui suami secara berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, saya bisa fokus berpuasa, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, lebih dari di atas standar ya, sholat wajib, sholat sunnah, membaca ayat suci Al-Quran, mengurus anak. Kita fokus walaupun ada amarah di situ, pasti ada amarah. Sampai kadang saya berada di titik terendah, saya merasa sudah capek di dunia ini, ya Allah. Dunia ini hina, mengapa saya harus berbagi, merasakan rasa sakit seperti ini. Ternyata bayangan saya berbagi itu tidak hanya selesai berbagi dengan istri yang lain, ternyata lebih dari itu. Banyak hal yang harus dikorbankan. Itu Masya Allah butuh kesabaran, dan kalau pakai nalar manusia nggak bisa tumis. Itu butuh keajaiban, mukjizat dari Allah. Dan selama ini alhamdulillah ala kulli hal, Allah selalu menolong saya, menguatkan hati walaupun jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Masya Allah. Seperti itu. Dan marah itu kan energi ya. Kalau yang aku pahami begitu, marah itu energi yang besar. Makanya kalau kita marah bisa mecahin barang, bisa ngapa-ngapain. Tergantung bagaimana kemudian kita menggunakannya. Betul. Dan alhamdulillah Zeda justru menggunakan energi tersebut untuk kayak gini ya, hal-hal yang positif, menggunakan kecerdasan Zeda untuk bisa berbagi, memotivasi dan sebagainya. Maka jadi menjadi hal yang positif gitu. Mudah-mudahan menghilangkan nih setan-setan yang tadinya mau membisik-bisikkan gitu kan. Zeda ada pernah satu titik digoda setannya sampai seperti apa tuh Zeda, tuh ceritain dong. Iya, karena gimana ya, merasakan ujian walaupun sedikit ya menjadi Maryam, merasakan ujian sedikit menjadi Khadijah, menjadi Siti Aisyah, menjadi Asia istri Fir'aun. Bisa dibayangkan itu terseok-seoknya gimana, berdarah-darahnya seperti apa. Saya berada di titik terendah
di mana saya bilang pada Allah, ya Allah, saya sudah capek ya Allah, saya tidak mau lagi ada di dunia yang hina ini. Rasulullah berkata, dunia ini hina, lebih hina dari bangkai kambing. Tapi seperti ada yang berbisik dalam hati, seolah Allah memberikan hidayah. Zaidah, sabar, sebentar lagi sabar. Dunia itu berputar, sebentar lagi kamu akan bahagia. Sabar, tahan sedikit lagi gitu. Jadi itu yang memotivasi saya pada saat bermunajat dengan Allah. Ini tidak akan lama. Oke lah, 35 tahun saya menghabiskan hidup ini dengan air mata, dengan kisah-kisah yang mungkin menyayat hati. Tapi lebih banyak yang harus saya syukuri. Saya bisa merasakan nikmat iman dan takwa itu jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Sampai saya pernah ada di titik itu, Miss. Ya Allah, saya tidak mau lagi ada di dunia yang hina ini. Ya Allah, peluk saya, rangkul saya, ambil saya. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu sambil menyayat nadi itu. Tapi akhirnya Allah seperti memberikan hidayah pada saya. Sabar Zaidah, sabar gitu. Sampai saya melihat mata wajah mungil anak saya. Saya merasa di dunia ini orang tidak membutuhkan saya, orang tidak mencintai saya. Saya merasa tidak dicintai, walaupun ada beberapa orang yang mencintai. Tapi saya merasa tidak dicintai. Tapi begitu melihat mata anak saya, dia mencintai saya. Dia butuh cinta saya. Dia membutuhkan saya, menyayangi saya. Akhirnya saya kembali menaruh pisau yang tadinya saya buat untuk niat nadi untuk beristighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Tapi dari situ iman makin bertambah. Allah makin banyakkan zikir dalam diri saya. Allah makin gerakkan hati saya untuk menjalankan zikir lebih banyak lagi, sholat lebih banyak lagi, baca Quran lebih banyak lagi, bersedekah lebih banyak lagi, menolong orang lebih banyak lagi. Seperti yang saya bilang tadi, Miss, jatuh bangkit lagi. Dan saya pernah ada di Insya Allah titik ya, itu perjalanan roller coasternya Zaidah ya. Dan satu lagi teman-teman yang perlu diingat, jangan diikutin yang jelek-jeleknya ya. Jadi kalau pengen husnul khotimah nggak gitu caranya. Ya, dan karena tapi kan ina amalu biniat, karena Zaidah berniat husnul khotimah tapi caranya salah, ya, maka sama Allah diselamatkan. Betul. Ya kan. Dan Betul. justru itu diambil hikmahnya gitu. Betul. Dan ya ini harus disampaikan karena di luar sana klien-klien Misidai lainnya kan juga beberapa mencoba seperti ini gitu. Dan itu bahaya banget karena kita nggak tahu habis itu kita di sana diapain. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kita berpikir menyelesaikan satu permasalahan tapi dengan shortcut, tapi ternyata mungkin kita punya permasalahan yang lebih berat lagi di alam berikutnya. Iya. Makanya jangan gunakan cara itu, tapi justru ambil kata kunci sabar, ikhlas, dan tadi diberi hidayah sama Allah tuh bukan main-main ya. Betul. Karena pasti Allah sayang sama kita. Betul. Gitu ya. Zaidah, setelah punya cobaan lagi, punya ladang pahala lagi gitu. Hal terbaik apa yang Zaidah lakukan? Tadi sudah berzikir, berdoa terbaik untuk pasangan, memberikan yang terbaik gitu. Kira-kira nih kedepannya akan seperti apa nih untuk Zaidah agar bisa istiqomah di jalan itu? Iya, kedepannya tentu sekarang ini saya melihat dunia ini hina. Saya lebih fokus pada akhirat sekarang. Surga akhirat itu nanti lebih mulia. Jadi sekarang ini memfokuskan diri untuk berdakwah ya, Miss ya. Saya menghabiskan waktu untuk beribadah, bahkan pada saat mencari nafkah pun kita juga ada dakwah di dalamnya. Kehidupan saya ini sekarang dibalik sama Allah. Kalau dulu pada saat puncak karir sebelum berhijab, sebelum berhijrah, itu saya sibuk dengan dunia, saya sibuk kerja dari siang dan malam, sampingannya sholat. Ibadah itu buat sampingan. Tapi setelah berhijrah, ini dibalik sama Allah. Jadi bekerja duniawi itu yang jadi sampingan. Yang utama sekarang ibadah. Masya Allah. Jadi sekarang saya tuh kadang sedih gitu melihat orang yang sibuk kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai dia tidak menjalankan sholat. Saya bersyukur, I'm grateful gitu. Aku sangat-sangat bersyukur Allah berikan saya waktu yang luang untuk beribadah, berzikir, sementara di luar sana banyak orang disibukkan dengan bekerja dari pagi sampai malam, bahkan bermaksiat, subhanallah. Tapi Allah sibukkan saya dengan beribadah. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang harus saya syukuri. Dan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, Miss, mohon izin saya share kepada teman-teman bagaimana hikmah
dari kisahku dan kisah Bunda Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah mari kita menjadi wanita yang cerdas dalam membela kebenaran, terutama agama Allah. Jauhi maksiat. Itu saya tidak mengatakan saya manusia suci, tidak. Saya tahu bagaimana perjalanan hidup saya, jatuh pada dosa, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Kemudian yang kedua, seperti halnya Bunda Aisyah, kita belajar menjadi wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Tidak apa-apa manja, kritis, pecemburu, itu adalah fitrah seorang wanita. Kemudian yang ketiga, menjadi wanita pemberani dan bermanfaat untuk banyak orang. Seperti halnya Miss Hidayah dulu juga pernah mengajarkan pada saya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, itu yang paling penting. Masya Allah. Jadi itu ya motivasi Zeda untuk teman-teman ya dari kisah ini ya. Ya. Dan motivasi dari Miss Hidayah teman-teman, kalau kita dipilih oleh Allah punya banyak cerita, jangan jadi putus asa. Karena Allah memilih pasti sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Dan seperti Mbak Zeda diberi cerita yang beraneka macam ini, itu pasti sudah sesuai dengan takaran Allah. Tinggal bagaimana kemudian kita berhusnuzon, berikhtiar, mengikhlaskan, bersabar. Semua yang Allah sampaikan bahwa itu adalah orang-orang yang mulia, dan kemudian diikhtiarkan betul mendekat kepada sang pemiliknya, sang pemberinya, maka insya Allah nanti akan diberi akhir yang baik mudah-mudahan. Ya, dan Insya Allah. itu yang akan menjadi tujuan utamanya, karena targetnya adalah akhir yang baik. Betul. Berpikir hidup di dunia dengan cara cerdas adalah menentukan target yang baik, yaitu akhir yang baik. Maka hiduplah dengan tetap bahagia, enjoy whatever you are ya. Jadi apapun masalahnya kita nikmati, ikhlas di situ dan berikan yang terbaik. Iya. Dan mohon izin Miss Hidayah, boleh Zeda memberikan sepatah dua kata untuk sahabat di rumah terkait dengan kata motivasi, mungkin bisa bermanfaat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber pengalaman terbaik adalah belajar dari orang-orang baik yang takut kepada Allah, yang memahami ilmu Allah dan mentaati hukum Allah. Mentaati hukum Allah. Insya Allah bermanfaat. Oke, terus belajar, terus happy dengan apapun yang Allah berikan, tetap berprasangka baik bahwa Allah memberikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. I know you from your heart, I know you because I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi